jantung Jawa Barat, di kaki Gunung Ciremai yang menjulang, terdapat sebuah kabupaten bernama Kuningan. Wilayah ini bukan hanya kaya akan keindahan alam, tapi juga menyimpan kisah dan legenda yang telah hidup selama berabad-abad. Pada hari ini, kita akan menjelajah salah satu tempat misterius di Kuningan. Sebuah destinasi yang memadukan keajaiban alam dengan kepercayaan leluhur. Inilah Cibulan. Sekilas, tempat ini tampak seperti kolam pemandian biasa. Namun, ada yang istimewa dari air jernih yang mengalir di sini. Ratusan ikan mas berukuran besar berenang dengan tenang di dua kolam utama. Ikan-ikan ini bukan ikan biasa. Mereka dianggap suci oleh masyarakat setempat dan dijuluki sebagai ikan dewa. Jadi mitos itu adalah dimana di saat ikan dikuras hilang gitu kan. Kalau malam ikan nggak ada gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan kita kuras itu air sebelah timur itu di yang paling dalam ya, kita sisakan kurang lebih sekitar 40 sentian. Jadi ikan masih ada, cuman itu sedikit. Nanti begitu air penuh lagi, ikannya banyak lagi. Terkecuali malam. Kalau misalkan malam memang bukan mitos, tapi memang di saat nggak ada ya memang nggak ada semuanya. Itu ya wallahu alam, itu kekuasaan Allah. Legenda Cibulan berakar dari masa kerajaan Pajajaran. Konon, kolam ini adalah tempat pemandian Prabu Siliwangi, raja terakhir Pajajaran. Selain itu juga, terdapat 7 sumur peninggalan Prabu Siliwangi. Situs 7 sumur itu konon dianggap sakral oleh sebagian masyarakat. Sumur yang mengelilingi patilasan Prabu Siliwangi ini memiliki nama-nama yang bermakna, yaitu ada sumur kejayaan, sumur keselamatan, sumur pengabulan, sumur kemuliaan, sumur Cisadane, sumur Cirencana, hingga sumur kemudahan. Kembali lagi kepada legenda ikan-ikan dewa. Menurut cerita rakyat, ikan-ikan ini adalah jelmaan dari prajurit setia Prabu Siliwangi yang tetap memilih untuk tinggal di kolam ketika kerajaan runtuh. Mereka berjanji akan menjaga tempat suci ini hingga raja mereka kembali. Jadi sejarah Patilasan Prabu Siliwangi ini adalah di mana dulu itu Prabu Siliwangi sempat singgah di sini. Satu Prabu Siliwangi Dewa Niskala dan juga Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi Pamanah Rasa.
Jadi beliau sempat singgah di sini, dan 7 sumber mata air ini termasuk ikan itu peninggalannya beliau. Karena dulu itu di sini itu disebutnya Sri Narayana atau tempat singgahnya para raja. Halo semuanya, aku Aya. Di sini aku mau kasih impression tentang wisata Cibulan yang dianggap mistis atau ada beberapa kepercayaan mitos-mitos gitu ya. Waktu pertama kali masuk seru banget sih, kayak ngelihat di depan itu ada kolam-kolam yang ada ikan-ikan gede, tapi jujur serem juga karena ikan-ikannya gede-gede, terus ikannya juga kayak apa ya? Warnanya kan hitam gitu, jadi makin kesuges kalau itu serem. Terus kita jalan ke sini ke tempat petilasannya, ternyata makin bikin kayak menakjubkan gitu. Karena di sini tuh tadi dijelasin ada 7 sumur dan masing-masing sumurnya punya nama juga makna. Misalnya kayak ada yang sumur apa sih di sini kemakmuran kayak gitu, terus ada Cirencana atau apa gitu yang katanya bisa mengabulkan gitu. Terus juga ada petilasan Prabu Siliwangi sendiri yang ada dalam ruangan, itu jujur bikin merinding. Hai, kenalin nama gue Sevia. Di sini gue akan berbagi pengalaman pertama kali gue datang di 7 Sumur Cibulan. Jadi kesan pertama gue datang di sini disambut dengan ikan-ikan yang besar dan dilihat dari koordinator untuk melihat 7 sumur yang mempunyai sejarah di dalam Prabu Siliwangi sendiri yang pernah ditempatin Prabu Siliwangi. Dan pesan di sini gue akan nyampein semoga ya para mahasiswa juga bisa mengulik terkait wawasan-wawasan yang ada di 7 sumur Cibulan tersebut. Halo teman-teman, aku Kae. Di sini aku mau menyampaikan kesan pertama aku pas datang ke wisata ini. Pertama kali aku datang ke wisata ini tuh bener-bener takjub ya, ternyata banyak banget sejarah yang ada di Cibulan ini. Selain ada ikan dewanya, ternyata ada 7 sumur keramat yang dimana yang semuanya itu banyak banget sejarahnya. Terus aku juga waktu pertama kali kesini tuh kayak senang banget dengan suasana yang asri di bawah pegunungan Gunung Raja Ciremai ini. Terus pesan dari aku sih semoga tetap lestari selalu dan warga lokal juga tetap menyelestarikan, dan semoga banyak pengunjung yang tahu wisata ini. Halo, di sini saya Wildan Rubayan sebagai divisi
kameramen tersendiri terhadap kegiatan konten ini. Untuk kesan terhadap tempat ini, saya merasa ini harus benar-benar dilestarikan, karena bukan hanya objek wisata yang bisa kita kunjungi karena tempatnya yang mungkin ada kolam untuk berenang atau lain-lain, karena objek wisata Cibulan ini memiliki situs sumur 7, yaitu mungkin kalau untuk situs sumur 7 ini dianggap beberapa orang itu tempat yang keramat. Halo teman-teman semuanya, hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya pribadi perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Afan Saidi, salah satu kru dari UGJ TV atau Universitas Budaya Gunung Jati TV. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan dan pesan saya pribadi setelah mengunjungi salah satu objek wisata, yang dimana objek wisata ini merupakan objek wisata yang bisa dibilang keramat atau sakral juga, karena tempatnya ini benar-benar memiliki latar belakang atau historical yang tinggi gitu teman-teman. Bukan hanya dari sejarah belaka dan bukan hanya memiliki nilai pariwisata belaka gitu. Ternyata Cibulan ini, ya objek wisata Cibulan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi juga teman-teman. Ternyata setelah saya berinteraksi dengan warga lokal dan juga mungkin ibaratnya kuncen atau yang mungkin biasa ngejaga di sini itu, ternyata banyak sekali beberapa hal yang belum kita tahu sebelumnya dan ternyata menjadi insight baru untuk saya pribadi dan mungkin untuk kru-kru juga ke depannya gitu. Hai guys, untuk kesan dan pesannya, first time sih aku kesini, dapat pelajaran banyak, terus jadi lebih tahu tentang urban legend zaman dulu mungkin ya. Terus ya seru aja juga, kayak banyak banget wahana, apalagi terapi ikan, terus tadi ada musang, ada banyak kucing. Iya, terus kayak worth it sih kalau misalkan emang kalian pengen healing ke tempat yang adem, bisa kesini. Kesan pertama aku pas pertama kesini, ini kan baru pertama juga ya aku kesini. Terus ternyata memang bener ada 7 sumur yang kayak orang-orang ngomongin gitu. Terus juga sejarahnya tentang ikan dewa itu, jadi aku tahu dan ternyata memang itu tidak semenyeramkan itu gitu. Ada penjelasannya, terus juga aku jadi nambah pengetahuan sama temen-temen, tadi dikasih tahu juga sama orang yang lebih mengerti gitu. Terus pesannya semoga objek wisata Cibulan ini dengan kayak mitos 7 sumur atau yang lainnya tuh bisa lebih meluas lagi ke orang-orang gitu sih. Seiring waktu, Cibulan berkembang menjadi destinasi wisata yang populer. Namun, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pariwisata dan pelestarian. Cibulan lebih dari sekedar objek wisata. Ia adalah jendela masa lalu, cermin kepercayaan leluhur, dan bukti harmoni antara manusia dan alam. Di era modern ini, Cibulan mengingatkan kita akan pentingnya menghargai warisan budaya dan menjaga keajaiban alam. Kisah Cibulan dan ikan dewanya akan terus hidup, mengundang kita untuk percaya bahwa di sudut-sudut negeri ini masih ada keajaiban yang menanti untuk ditemukan.